Kemudian saya buka pertanyaan ke floor, mungkin 3 pertanyaan dulu. Maybe you wanna make a remark first to comment or for This was context. So which particular question did you want me to address? For example, maybe you can elaborate more about how detail how Australia manages current account issues. Yeah. What you mentioned about the policy stance matters. Maybe you can elaborate more. Thank you for the opportunity to have a discussion about this, and my apologies that Ibu, Joe and Brunette can't be here to have these discussions. Look, this is all very interesting. You raised the idea about the twin deficits before. As I recall, it was very high profile at some period of time ago. I think it was Professor Pitchford who was responsible for the twin deficits theory. We don't tend to hear much about that now. It's strange, like the policy debate has kind of moved on, whereas we say in the paper, we're not that concerned about it. We're certainly concerned about the budget deficit, and in fact, we like Indonesia, we have some structural parts to our budget which are proving very difficult. Not long ago, we were running quite considerable surpluses, but that was at the very top of the cycle, and now, as they say, as the tide has gone out, we found that we still have quite a difficult structural problem with our budget deficit, and there's a lot of middle class welfare which is proving very difficult to remove. You ought to always think carefully before you hand cash over to people, because they don't like it when you take it back. And in the good times, I think probably we did a bit too much of that, so we're paying a price now for that kind of those actions. You mentioned the Sovereign Wealth Fund. We have a kind of sovereign wealth fund. It's called the Future Fund, and it was created in economic good times, in budget good times. Principally, it was about making sure that we had our unfunded superannuation liabilities for our national government workers. That principally goes towards that. So it's not a sovereign wealth fund used for other purposes. It's a very specific sovereign wealth fund that's used to cover the previously unfunded national government superannuation. So, for example, my pension when I finish working is now covered by the Future Fund. So that was a good structural reform. It took a big chunk out of our budget. But at the time when we were in a very strong surplus position, obviously the discussion was we should be doing more. We should be investing more, particularly budget surpluses, for when the days become rainy again. And now they're rainy, and we missed that opportunity. So I'm always cautious to use Australia as a good example of that, because I think we've got a long way to go. Just one thing, I suppose, I've heard this quite a bit. Your slide about options for Indonesia, in terms of policy options, I think they're all very good. However, I think I've seen and heard the Finance Minister, in fact, make this point a few times, where he said that the fuel subsidy reform was about creating fiscal space, and I think certainly it's done that. And the real challenge for Indonesia is how are you going to spend that money? I hear a lot of discussion about it, about productivity enhancing infrastructure investment, but I'm very curious to see it actually happen in practice. That's important. The other thing which I think everyone in this room should understand and take away from this particular reform is that I think the fuel subsidy reform, I think that was a micro reform all by itself. I've heard a lot about the renewables industry in Indonesia. What can we do to assist the renewables industry? I'd argue that by closing that gap between the cost of renewables fuel and the cost of subsidised fuel, that's improved prices in that market already.
and you should not be afraid to actually say that, because I think the alternative that people often think of in this country is, what can we do to help the renewables industry? Perhaps could we give them a tax break? Well, this is much better than a tax break. It doesn't cost the government revenue. We know there's a revenue problem, but it does compress that price gap between renewables and subsidised fuel. So I think that hasn't been said enough, and you should keep that at the front of your mind, that it's a micro reform all by itself. So, bagus sekali everyone, you've done a great job to actually make that happen. But don't forget, when you're telling the story, it's also a reform. Just by improving that, you've improved the operation of that market. That's probably enough for now, unless you've got any questions. Pertimbangan apa? Ataukah memang karena penjelasan yang tadi Pak Ferry sampaikan, apakah itu yang mendasari opsi ini diambil? Apakah memang apakah terbayangkan nggak sih Pak ada opsi-opsi lain gitu yang di luar 3 ini dulu? Walaupun memang ada, mungkin bisa di-sharing nggak Pak? Terima kasih Pak. Kenapa saya eager buat datang? Saya mau cari opsi lain itu gitu. Nanti nyambung sama ininya Pak Solikin nih. Jadi waktu kita launching kebijakan ini, pemerintah bikin press conference dulu gitu ya. Kemudian ada sidang kabinet, baru kemudian di-launch kebijakan ini. Satu hal yang mungkin nggak muncul pada saat setelah sidang kabinet adalah mengenai remitansi tadi gitu. Waktu kita bikin press conference minggu yang lalu dengan mengumpulkan wartawan gitu ya, kita sebenarnya ngeluarin 9 paket kebijakan yang kita propose. Tapi kemudian di akhir yang remitansi itu nggak muncul nih Mas Rahman. Saya juga lupa untuk ngecek kenapa ini kemudian di dalam paket-paket bahan-bahan yang kita rilis keluar itu nggak muncul, kan dalam bahan awal itu sebenarnya mengenai remitansi ini kita highlight gitu ya. Ini lesson learned dari Filipina. Jadi sekarang nih yang unik di ASEAN itu ada 2 sebenarnya, Thailand sama Filipina gitu. Kalau buat saya yang sangat unik adalah Filipina. Dulu Filipina itu sick country lah ya dalam tanda kutip jadi dibandingin ASEAN. Tapi sekarang pada saat semua negara itu tertekan mata uangnya, mereka mengalami apresiasi gitu. Kenapa? Tadi BOP-nya bagus. Kenapa? Dari remittance tadi gitu. Makanya dalam konteks Pak Solikin sampaikan tadi, saya sependapat tuh sebenarnya salah satu opsi yang bisa kita buat gitu ya, Mas Rahman, ya remitansi itu, terutama dari sisi bagaimana kita mengubah ekspor yang selama ekspor dalam tanda kutip jasa TKI yang low skill gitu menjadi lebih kayak perawat dan seterusnya gitu. Meskipun memang dalam konteks TKI ini ada mungkin muncul masalah-masalah yang lain, tapi secara ide, secara konsep, dan secara BOP itu sebenarnya salah satu hal yang memang masuk akal untuk kita dorong tuh Mas Rahman ya. Tadi awalnya ada tuh yang remitansi Pak Solikin, saya nggak tahu kemudian hilang gitu. Jadi ada 9 kebijakan yang kita perbaiki, salah satunya adalah memperbaiki sistem remitensi dalam sistem perbankan dalam negeri gitu. Jadi udah ke tenaga kerja, meskipun memang belum full mengadres bagaimana kita men-switch ekspor jasa tenaga kerja kita dari yang unskilled ke yang skill gitu ya. Jadi Bob, opsi lain itu ada, cuma 3 opsi itu yang signifikan dan yang kita peroleh dari lessonnya Australia, fiscal reform, investasi, bagaimana mendorong investasi, financial deepening dan seterusnya, itu lesson learned yang kita peroleh dari Australia. Nah yang konteks khas kita, mungkin kita bisa belajar dari Filipina, gitu ya, bagaimana mereka mengoptimalkan sumber daya tenaga kerjanya, sehingga tidak hanya mensejahterakan tenaga kerjanya, tapi juga secara makro itu menjadi salah satu buffer yang kuat gitu pada saat tekanan dari sisi eksternalnya. Kemudian untuk Devi yang jadi memang waktu kita bahas APBN itu ada 2 item lah yang mungkin bagi kita itu sangat challenging gitu ya. Pertama, pertumbuhan ekonomi gitu ya, di given itu hitungan teknis kita di bawah itu berapa, tapi kemudian disepakati 5,7. Kemudian juga target penerimaan perpajakan. Jadi kalau secara ekonomi pada saat orang declining growth-nya, maka otomatis harusnya penerimaan pajak harus turun gitu. Makanya pada saat kemudian disepakati antara pemerintah dan DPR target penerimaan pajak tadi itu 39% dari target sebelumnya atau dari APBN sebelumnya, itu memang kita sadari benar tuh ada challenging. Apa yang disampaikan oleh World Bank itu kalau buat saya itu mengingatkan bahwa kita harus kerja keras. Dan sebenarnya dalam beberapa kali kesempatan Pak Menteri itu sudah menyampaikan beberapa hal gitu yang
perlu atau akan dilakukan oleh DJP dalam hal ini gitu ya, dengan tentu dalam konteks formulasi kebijakan teman-teman di PKPN gitu. Salah satunya adalah tadi memperbaiki basis data dari WP gitu ya, sehingga DJP tahu persis berapa sebenarnya income yang diterima oleh si WP tadi, kemudian dari situ berapa sebenarnya pajak yang harus dibayarkan gitu. Jadi kalau mau kemarin kita ke DPR itu jadi salah satu pertanyaan juga gitu. Jadi DPR juga menanyakan itu gimana pemerintah. Jadi kalau lihat data sampai dengan Februari kemarin, memang realisasi penerimaan pajak kita itu lebih rendah dibandingkan dengan waktu yang sama di 2014 gitu. Jadi di awal memang sudah ada risiko itu, tapi Pak Menteri menyampaikan proses extra effort yang akan dilakukan oleh DJP itu akan mulai dilakukan di bulan April pada saat semua SPT itu masuk. Jadi SPT itu masuk, kemudian income yang disampaikan SPT dengan income yang ada di data pajak itu akan di cross check tuh. Pada saat ada kelebihan atau kekurangan dari pajak yang diharuskan oleh konsumen, nanti wajib pajak diminta untuk memperbaiki SPT tadi. Kalau nggak salah rentangnya tuh dari 2010 sampai dengan 2014 yang sekarang nih. Dan itu akan dikasih tadi insentif berupa penghapusan denda, gitu ya. Jadi apa yang disampaikan oleh World Bank itu kita note banget. Jadi memang dalam berbagai kesempatan pun sebenarnya Pak Menteri menyampaikan salah satu risiko yang dihadapi oleh APBN kita sekarang terutama di sisi revenue gitu. Dan sekali lagi pemerintah dalam program DJP itu sudah mempunyai rencana untuk tadi bagaimana mentargetkan itu, mencapai itu dengan serangkaian kebijakan, salah satunya tadi perbaikan data di pajak untuk meng-cross check berapa sebenarnya pajak yang harus dibayarkan oleh si WP. Contoh yang sering Pak Menteri bilang itu yang artis itu kan terima honornya dia dari berbagai sumber kan, dari berbagai kesempatan. Pada saat itu memang dipotong tuh pajaknya, tapi sebenarnya kalau dia melaporkannya lengkap, nanti kan pada saat karena kita punya yang namanya pajak progresif, harusnya kalau itu dikonsolidasikan ada, nanti bisa cek detail nih, ada pajak yang harus, ada tambahan pajak yang harus dia berikan gitu. Karena tadi yang mungkin 25 harusnya kalau itu pajak dikonsolidasikan harusnya tarifnya 30% gitu. Nah itu yang akan coba dikejar gitu, karena lihat dari data perpajakan yang ada sebenarnya angka WP yang bisa dioptimalisasikan itu masih sangat besar. Yang lain kan PPN itu bahkan ada pajak masukan, ada pajak keluaran, dan biasanya salah satu pengurang PPN yang terbesar kan pengembalian PPN-nya tuh. Nah itu yang juga nanti akan diperbaiki dengan meng-cross check antara pajak inputan dan pajak masukannya gitu. Sehingga harusnya dengan perbaikan data ini bisa diharapkan bisa memenuhi target penerimaan pajak yang memang kita sadar benar itu sangat besar gitu ya. Itu kira-kira ya. Detailnya sebenarnya kami ada bahan, Pak Menteri nanti bisa japri aja ya. Untuk membuat daya neraca jasa kita lumayan naik, lumayan bagus gitu. Cara pertama adalah kompetensi kita perbaiki. Ya artinya mungkin Pak Ferry kita perlu evaluasi 20% dana pendidikan kita itu apa benar bisa telah meningkatkan human capital kita, apa benar? Mungkin BKF perlu melakukan kajian, karena kita yang bikin kebijakan itu harus kita kaji apa benar nih 20% ini ternyata menaikkan derajat gitu tenaga kerja kita, apa iya gitu. Ini satu pertanyaannya. Kalau seandainya naik, mestinya kita neraca jasa kita ada terkoreksi, karena begitu ya, terkoreksi dari sisi impact dari 20% dana pendidikan kita. Oke, Pak Bob, kalau menurut saya Pak Bob, kebijakan itu nggak perlu banyak, 1 atau 2, tapi kita benar-benar kelola secara baik, gitu ya. Banyak belum tentu bagus, nanti kita kelola juga susah, gitu. Tapi kalau 1-2 kita bisa kelola secara baik, asal 1-2 itu benar-benar yang signifikan. Nah ini kita udah mengambil model Australia, walaupun beda, tetapi kira-kira itu kita pembelajaran. Nah ini kita pakai beberapa ini. Kita evaluasi. Misalnya contoh satu, misalnya
untuk yang subsidi di fuel ya, di energi, itu kan kita ada cara bagaimana kita mengurangi impor solar. Jadi kita mendorong tadi 10% itu 10% yang campur 10% ya. Itu dulu kan kebijakannya 10%. Kita harus kita pelajari ini kebijakan yang 10% 2 tahun lalu kalau nggak salah itu jalan nggak? Sekarang kita naikin 15, ntar Pak Ferry naikin lagi 20. Nah pertanyaan saya, yang 10 ini gimana gitu loh ya? Kita pelajari dulu. Siapa tahu 10-nya ini belum jalan gitu loh. Kemudian 15 bagaimana, 20 bagaimana. Saya tahu banyak resisten di operationnya, di lapangan gitu. Dan ini coba kita lihat yang satu ini gimana, jadi supaya jalan. Satu, ini kalau kita pelihara dengan baik, itu pengaruhnya besar terhadap impor BBM kita kan gitu, impor oil kita. Itu satu. Yang kedua, misalnya kita, itu CPO tadi ya. Yang kedua, misalnya insentif untuk narik investor. Ini FDI atau portfolio, bisa kayak gitu ya. Pertanyaannya, apakah produktif? Itu pertanyaannya. Karena saya pernah dengar, itu Pak Ferry, mungkin Pak Ferry bisa cerita, kalau BKPM kan dia mencatat saja berapa yang mendaftar. Tapi kita kan tidak bisa memastikan berapa yang produktif, kan gitu. Nah, jangan-jangan dia mutar aja gitu. Mutar aja ini, ibarat terminal gitu. Jangan-jangan dia terminal aja. Belok lagi kemana, pindah ke negaranya lagi. Jangan-jangan gitu. Nah kalau begitu, insentif kita jadi sia-sia dong gitu loh. Misalnya kayak gitu ya. Misalnya harga saham, saya pernah dengar ada ceritanya si Yudi Purbaya. Yudi Purbaya mengatakan, nggak usah kita persoalkan tuh karena kawan, nggak usah kita persoalkan. Balance of payment nggak usah kita persoalkan. Karena nanti kalau capital masuk, kan bikin industri, bikin produksi, ya kan? Kalau bikin produksi kan perusahaan butuh inputnya kan dia impor lagi, ya udah gitu aja. Kata beliau gitu. Nah, tapi bagi saya, kan kita tujuannya kasih insentif untuk masuknya capital. Kan supaya capital ini produktif buat kita kan gitu. Nah kalau seandainya dia hanya numpang lewat, wah itu rugi kita. Aduh Pak Ferry bikin kebijakan capek-capek saya pulang 2 hari tidak pulang-pulang. Tapi si investornya datang pergi lagi. Wah capek kita gitu. Nah itu jadi kebijakan yang kedua itu ya bagus ya. Mari kita evaluasi. Ini sukses ya. Dan yang lainnya kira-kira begitu ya. Saya kira poin saya adalah kebijakan tidak perlu banyak 1-2, tapi itu memang dia menjadi solusi dan kita kelola dengan baik, kita monitor produktivitinya dan kita kelola risiko implikasinya. Ada risiko implikasinya itu kita kelola. Selama kita lakukan itu, mudah-mudahan kita bisa kebijakan kita ini bisa berhasil punya. Challenge di kita itu implementasi sebenarnya, gitu ya. Nanti ini ada Mbak Arti ini yang jaga gawang sektorial, itu Mbak Arti tolong dipantau Mbak Arti efektivitas BMDTP ini terhadap impor, karena memang saya sependapat diskusi kita dengan BPS dengan BI yang kita sekarang lakukan yang banyak impor di kita itu barang modal sama bahan baku, bahan penolong gitu. Jadi kalau itu kita restriksi gitu ya nanti kan berimplikasi juga ke produksi barang yang mungkin nanti sebagian itu kita ekspor gitu ya. Makanya tolong dicek itu aja yang BMDTP ini detailnya itu produk apa aja gitu ya. Kalau misalnya memang itu ke produk yang bahan baku atau bahan modal, itu mungkin perlu kita waspadai. Tapi kalau yang dibuat atau bikin BMDTP ini barang-barang konsumsi, ya kita tanda kutip aman lah gitu ya. Jadi tolong dicek aja itu sama IB sama itu ya. Mumpung ada yang jaga gawangnya gitu kan. Untuk Nah, yang Mas Juve sampaikan kemarin itu ada satu hal yang menarik yang arahannya Pak Menteri ya, untuk yang fasilitas technical tax allowance gitu ya. So far kan sebenarnya nih Pak Bob nanti mungkin bisa tambahin nih. Kan yang memanfaatkan fasilitas ini kan sekarang sangat sedikit gitu ya. Dulu tuh isunya salah satu katanya waktu kita ngajuin tax allowance, tax incentive itu kan listnya banyak.
dengan PP yang sekarang sebenarnya kan di deregulasi kan, sebenarnya dikasih sektornya di extend dan lain-lain itu, yang harapannya memang bisa lebih mengakomodir kebutuhan dari pelaku gitu. Tapi kemarin yang diminta oleh Pak Bambang ke DJP sama BKF adalah kita jangan jadi kayak jaga gawang aja, kita harus jadi striker gitu. Bila perlu kita tawarkan nih ke perusahaan-perusahaan yang memang potensial untuk kita berikan fasilitas ini. Jadi kalau mungkin sebelumnya itu lebih ke defensif gitu ya, kita nunggu permohonan baru mungkin kita prospek bisa koreksi kalau saya salah, Bud. Yang kedua sekarang yang diminta oleh Pak Bambang, kita lebih proaktif, kayak misalnya repatriasi gitu ya. Kan sebenarnya data itu udah ada gitu ya. Mana yang bakal bayar dividen, mana yang bakal yang signifikan. Nah, kalau itu sudah ada, harusnya DJP, BKF, CQ, PKPN bisa mendatangi langsung tuh ke perusahaannya. Itu yang di request pemerintah semalam tuh. Itu juga yang disampaikan pemerintah ke DPR gitu. Jadi harapannya memang kita lebih progresif menawarkan produk yang kita punya gitu ya. Yang lain yang juga mungkin nggak masuk tayangan ini ada tadi yang one stop service itu gitu, yang penyederhanaan perizinan untuk beberapa sektor melalui pelayanan terpadu satu pintu yang ada di BKPM. Harapannya ya, tadi bayang saya juga itu jangan cuma diem gitu ya, tapi kita juga menawarkan kalau memang sudah ada potensial kandidat ya, itu cuma jadi ada regulasi. Yang kedua juga pendekatan baru gitu yang mungkin nanti bisa sedikit, harapannya bisa signifikan membantu untuk mendorong investasi gitu. Tapi memang seperti yang Mas Rahman sampaikan tadi, FDI kita ini karena unik gitu ya, yang mesti kita lihat benar-benar. FDI itu masuk, pertama memang yang Ikatan Nelayan sekarang dia domestic oriented gitu ya. Kalau diskusi dengan konsultan kita yang di GBIC gitu, mereka ya emang itu kebutuhan kami untuk melakukan investasi untuk dipasarkan ke produknya Indonesia di pasar Indonesia gitu. Tapi buat kita idealnya memang itu ke ekspor gitu, kan jadi match gitu ya. Yang lain juga ini yang dirilis Pak Sari sebenarnya isu transfer pricing, Pak. Yang teman-teman pajak juga saya kira udah tahu gitu ya mengenai isu transfer pricing itu, yang sudah ada beberapa hal yang dilakukan tadi untuk mendorong bagaimana FDI yang masuk benar-benar memberikan tingkat manfaat yang tinggi gitu untuk pertumbuhan ekonomi kita, bukan hanya sekedar datang kemudian hasil keuntungannya dibawa keluar gitu, Pak Sarif. Itu mungkin hal-hal yang bisa saya sampaikan. Do you have any special public communication program to educate people for certain issues, like in our case, for example, how should we deal with this rupiah fluctuation, for example? Yeah, look, that's a really good question. I don't think it's any easier educating the Australian population on the merits of this. It's no easier than it is trying to do the same in Indonesia. Principally, we do our education through the minister, so through good briefing, regular briefings. You've got a very capable minister, and as was your last minister, the two that I've kind of worked closely with. So I would suggest that you be trying to use them as much as possible. Sorry, what was the other part of your question? Special public communication program to deal with certain issues. Yeah, look, that's also difficult. You may have heard that just in the last couple of weeks we published our intergenerational report. Something that we've been discussing with colleagues here for some time now has been something that would be a good thing for Indonesia to consider. The intergenerational report basically takes the current policy settings of the government and it just projects those out by 25 years and further. And so it's quite an eye-opener, because what it does is it shows when you have changing demographics and a growing economy, it shows you what you're going to get with your current policy settings. So if you've got, if you have policies, if you have programs that are relating to certain parts of the economy, you can see what that
that's going to look like under certain assumptions moving forward. So I think that's a really good communication tool. I mean, we have some very, one of the things that makes communication difficult is, as we've discussed in our classes that we hold with various areas of this department on a weekly basis, that reform is difficult, and usually the impacts are quite narrow, but those people those industries tend to squeal very loudly, whereas the benefits are usually much wider, and they're perhaps smaller per person, so you don't hear people complaining about it or encouraging that type of thing. Those small, loud stakeholders, they in recent years have been very effective in using the media against the government when it's wanted to do anything. In fact, arguably, one of our previous prime ministers arguably cost him his job when he tried to introduce a new tax on the mining sector. So, from the Australian experience, it's pretty difficult to cut through because you have very well resourced lobby groups, and they just saturated the media with negative stories, and eventually it led to the government backing down on the policy, and ultimately the Prime Minister lost his job. So look, it is tough, it is difficult to do that. I mean, I've taken part in some of your regional information programs since I've been here in Indonesia, and I think that's a good way to do it. Keeping connections with academia and with some of the regions, I think that's a good idea. But yeah. Saya Zul dari Pusat Kebijakan Ekonomi Makro. Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, ini tadi kita sudah membahas tentang current account deficit shared learning antara Indonesia dengan Australia. Tadi kan sudah dipaparkan beberapa, kalau di kita itu ketika ada gejolak nilai tukar atau CAD, di sini lebih noisy. Sementara di Australia walaupun mengalami CAD cukup lama, tapi cukup dapat diredam tingkat noise itu. Tadi kan dipaparkan ada beberapa di antara melalui edukasi, terus juga ada menstimulus renewable industries dan juga sovereign wealth fund. Nah, yang ingin saya tanyakan yang sovereign wealth fund ini jujur karena saya baru mendengar pertama ini, itu konsepnya seperti apa dan apakah mungkin diterapkan di Indonesia supaya bisa lebih meredam tingkat noisitas kegaduhan apabila terjadi gejolak current account deficit. Lalu yang kedua, saya mau menyoroti yang kebijakan kewajiban penggunaan LC bagi industri tertentu. Kemarin juga kan Pak Ferry dan staf juga ikut rapat dengan Komisi 11. Kalau yang saya baca itu sih DPR itu memberikan rekomendasi pada akhir rapat untuk meningkatkan efektivitas penerapan kebijakan ini, tentang sanksinya itu. Nah, itu bagaimana Pak? Kira-kira sanksi apa yang akan diterapkan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan tersebut? Terima kasih. Mas Bob, terakhir. Ya, terima kasih Pak Bob dari BKPN. 2 pertanyaan Pak. First to John. John, I would like to get your confirmation regarding with the regulatory impact assessment. I just want to know since when did the Australia apply this REA, and is it for all the regulation and policy in Australia also impose or apply the REA? Nanti mungkin ini pertanyaannya nanti terkait dengan ini Pak, terkait dengan kebijakan yang akan kita lakukan. Apakah mungkin memang sudah saatnya Pak kita memang harus sudah menjalankan REA. Nyambung juga dengan Pak Syahrir tadi bilang, mungkin tadi Pak bahwa BBM kemarin itu kan ada unsur BBM-nya 10%. Tapi apakah kita memang pernah melakukan RIA? Atau kalau nggak salah pada tahun saya RIA itu belakang itu ada evaluasi. Apakah kita pernah melakukan evaluasi itu Pak? Mohon maaf. Itu hanya BKPN. Iya. Karena seolah-olah sepertinya kita ini menerbitkan kebijakan itu seperti ya mohon maaf Pak, ya ada sakit buat
resepsi tadi. Jadi kita nggak pernah tahu apakah memang udah benar belum ya obatnya. Contoh nih Pak ya, saya coba ikutin kemarin kan ada peraturan Menteri Keuangan terkait dengan dengan tidak dikenainya PPN jasa perhotelan. Sebenarnya ini di Undang-Undang PPN itu memang sudah nggak kena Pak. Tapi ini diterbitkan dalam konteks untuk mempertegas saja mana-mana saja yang tidak dikenai. Terus saya nonton, besoknya saya nonton di CNN Indonesia, mereka Bloomberg Indonesia di videonya, mereka ngundang ini orang perhotelan. Tujuannya kami nggak pernah dimintain, kami nggak pernah diminta pendapat, kami nggak ini, terus tiba-tiba ada PMK ini, kami senang katanya. Tapi sebenarnya bukan ini yang kami butuhkan. Kayak gitu-gitu loh Pak. Terus dia bilang, yang kami butuhkan adalah, walaupun mengenai juga Pak, yang kami butuhkan adalah PNS bisa ngadain konseling lagi di hotel. Kayak gitu. Cuma ya kayak gitu-gitu lah Pak. Istilahnya langsung gitu ya. Dia mereka frank aja langsung kayak gitu-gitu. Sebenarnya ya kayak gitu-gitu lah Pak. Thanks but no thanks gitu ya. Jadi pertanyaannya nggak jadi dua ya, cuma satu aja gitu. Iya. Sama satu sebentar Pak. Satu yang ke ini. Si PTSP ini punya kewenangan nggak sih Pak untuk mereview peraturan Pak? Konteks lagi, kita selalu selama ini fokus di central government gitu. Tetapi apakah memang benar Pak di istilahnya di Sulawesi sana proses pemberian izin itu mudah? Atau bahkan jangan-jangan ada perda yang memang ngikat lagi Pak gitu loh. Istilahnya kepalanya nggak dipegang tapi kakinya ditangkap gitu. Istilahnya retribusi atau apa kayak gitu Pak. Dulu kalau setahu saya ada kalau nggak salah koreksi kalau saya salah Kementerian Keuangan itu bisa mengusulkan Pak kalau nggak salah itu perda-perda yang memang udah menghambat deh. Saya nggak tahu apakah itu sudah berjalan naik, masih terus berjalan atau itu aja Pak usul saya. Kalau memang enggak PTSP mungkin langkah bagusnya PTSP juga diberikan kewenangan untuk merekomendasikan kepada Mendagri cabut perda-perda yang memang kurang ya nggak business friendly lah Pak. Makasih Pak. Oke. Pak Ferry silakan. Bob, saya mau tanya nih, RIA itu sama nggak sama NA yang kita bahas? Kan idenya sama tuh. Jadi regulated impact assessment, saya seberapa tuh Bob? Kita harus bisa melakukan itu dan harus terformal gitu ya. Seperti case-nya Australia kan sangat formal, ada setiap unit harus, kemudian ada lembaga yang memang memantau itu dan memberikan pengecualian kalau diperlukan, kemudian mempublish itu, kita mereviewnya gitu. Ini waktu kemarin diskusi dengan BPKP gitu ya. By substance kan mirip-mirip tuh naskah akademik yang kita rilis waktu melakukan peraturan perundang-undangan dengan prosedur atau substansi yang diproduksi dia. Nah, kan hukum nih, kira-kira sama nggak? Bayang aku sih enggak gitu substansi yang satu. Yang kedua untuk yang Zul sanksi ada penundaan ekspor. Istilahnya jadi bea cukai nanti kalau misalnya itu nggak ada dia akan menghentikan barang itu untuk diekspor gitu, ada sanksinya. Kemudian mengenai sovereign wealth fund intinya itu apa? Kalau orang tua kita bilang dulu kalau masa senang tuh kita nabung, kalau masa sulit tuh kita bisa pakai tabungan itu buat apa? Buat menutupi defisit tadi gitu ya. Contohnya tadi di Australia ada, yang lain juga misalnya di Chili. Di Chili itu dia basisnya tembaga gitu. Jadi kalau misalnya tembaganya tinggi, nah sebagian hasil penerimaan itu dia tabung. Nanti pada saat ekonomi dia susah, dia pakai itu buat spending gitu ya. Negara-negara seperti Cina, Singapura juga sepertinya ada gitu. Di kita dulu konsepnya sebenarnya udah mau jalan tuh mengenai PIP gitu ya. PIP tuh kalau cita-cita teman-teman PIP itu dia pengennya sih mereka itu jadi basis kita untuk bikin sovereign wealth fund gitu ya. Jadi ada APBN, dananya kemudian di set aside itu untuk kemudian dikelola sehingga ke depan bisa jadi seperti kayak Uni Emirat dan seterusnya, intinya itu tabungan lah kita gitu ya. Itu ya sebentar ya Pak. Ini ya. Kalau yang Bob tadi bikin dulu Bob yang RIA, saya mau nanya juga by substance kira-kira RIA yang dikonsepkan di best practice sama nggak dengan naskah akademik yang kita buat waktu kita menyusun peraturan perundang-undangan gitu Bob? Karena kalau bisa udah artinya udah tuh termasuk sosialisasi sebenarnya kan? Ini langsung aja Pak ya. Kalau Pak John dulu. Please. So thank you for the question, Bob. So does everyone understand what regulation impact statements are? Do your colleagues understand this well? I learned. Yes. You've learned? Yeah. Okay. So in Australia, it seems to have been around for a while, but I don't think it goes back much more than about 15 years. Yeah. And I know that often Australia's arrangements are raised in forums such as the OECD,
as best practice, so that's kind of nice to hear. But having worked in the system, I think it's best practice in theory. In practice, it's pretty hard to get right. Even in Australia. Even in Australia. I mean, it helps that we've got a good system. And for those who may not be sort of 100% behind this in terms of understanding, basically every submission that goes to the Cabinet, every sort of policy idea that bureaucrats are asking ministers to consider, every single one of those must be screened for regulatory impacts. And so that's we have like a pro forma for our Cabinet submissions, and every item people have to make a note of whether there are any regulatory impacts of this particular policy. And in most policies, there will be. So we've got a fairly powerful unit within our Department of Finance whose job it is to look at submissions that go to Cabinet and other ideas and carefully screen them for the information about regulation. So the agency that's putting the proposal forward has to very clearly set out in much detail what the regulatory impacts are going to be, and also look at it from a perspective of cost versus benefit. Now, having agencies talk to each other is the hardest thing to do. I mean, we all understand that in this room right now, and it's no different in other countries. It's the same challenge. This forces them to get together and to talk about these things. In the past, someone would have a great idea, government would be a compelling idea, government would agree to it, and it would end up having all sorts of terrible, we call them red tape or regulatory type of implications. So a relatively new change is that in each major portfolio, there's also a regulatory unit that has to deal with this powerful unit in the Department of Finance. And they can't just say, we think this is okay, it's not going to have any bad implications. They have to prove it. So that usually is a terrible process. And the thing that's most challenging in a kind of a practical way is that a lot of departments that are thinking of regulation, thinking of policy changes, the last thing they think about is the regulatory impacts. So they invest a lot of time, a lot of resources into developing the policy, and then they say to themselves, "Ooh, we have to do that regulatory thing." So we would say it's an afterthought, but really you should be thinking about that right up front, not last. Yeah. You should be thinking, how's this going to go? And so it's often a very difficult process to go through, and it leads to lots of meetings, but I think it's a really important feature to have, and there's a lot of theory and a lot of written work on how we do it, and I think the OECD has done some other things as well. So we also have we kind of force the states to do the same thing. So our regional governments, they're on board with the idea, but you can imagine if it's difficult for a national government to get its agencies to comply with these requirements, it's even more difficult to have it happening in people that may be hundreds of kilometres away. So you have a similar challenge, I think with that. And I think we also have a very strong competition policy regulator, and there's a unit within the competition policy regulator that is basically a bit of a policeman or an umpire. So if there's policy that has regulatory impacts that haven't been taken into account, and in particular competition type impacts, you can make an application to that organisation and they'll look at it and make a recommendation. So I think really, I agree with the OECD, it's world's best practice, definitely, and we can be proud of that, but certainly I wouldn't want to leave you with the impression that it's easy to do, because it forces people to do a lot of work that they don't want to do, so maybe you should be thinking of taking small steps
forward before you take on something like this. But certainly something it's certainly something worth considering. And we're also happy to have continued discussions with you about ways that we can let some of our experiences be helpful to you. Baik, saya kira tak perlu memperpanjang lagi ya. Saya tutup acara ini dengan memberikan applause yang ini ke Pak Ferry. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.